Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang masih menjadi kekeliruan atau kebingungan ketika menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, benarkah tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah? Kita pasti sering dengar kalau misalkan tidur orang berpuasa itu adalah ibadah. Sebagian orang menghabiskan waktunya ketika dari habis subuh sampai zuhur itu untuk tidur. Jika zuhur sampai asar itu tidak ada kegiatan, maka dia tidur lagi. Dari asar sampai maghrib atau berbuka, jika dia tidak ada kegiatan juga, maka dihabiskan untuk tidur. Itu juga kalau ingat sholat. Tidur itu emang baik untuk tubuh kita, dapat mengembalikan tenaga yang sudah hilang karena aktivitas, atau mengembalikan energi kita lagi ketika kita selesai beraktivitas. Tidur itu boleh, tapi jika kita kebanyakan tidur ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka puasa kita sayang juga. Tapi tidur itu kan ibadah, ada hadisnya lagi. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, dan doanya adalah mustajab. Pahala amalannya pun akan dilipat gandakan. Hadis ini adalah hadis yang lemah statusnya, karena terdapat beberapa perawi yang lemah. Bayangkan jika tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, pasti orang-orang akan lebih memilih untuk tidur daripada sholat, baca Quran, dan lain-lainnya. Kelamaan tidur itu juga tidak baik, jadi tidurlah secukupnya. Di bulan suci Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah membaca Al-Quran atau tadarus. Yang kedua adalah sholat tarawih. Yang ketiga adalah sedekah, dan lain-lainnya. Masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pahala. Karena Ramadan itu adalah bulan ibadah, bukan bulan tidur. Yang kedua adalah menangis, menelan air ludah, ngupil, dan juga membersihkan telinga kita, atau yang sering kita sebut dengan korek kuping kita. Apakah itu membatalkan puasa? Ada yang mengatakan bahwa kalau misalkan menangis di bulan puasa itu nanti puasanya batal. Aku menangis melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang telah sakiti. Pada kenyataannya puasanya tidak batal, karena banyak sekali orang-orang yang ketika bulan puasa dia membaca Quran, karena membacanya itu sangat khusyuk sampai dia meneteskan air matanya. Kecuali kalian menangis lalu kalian tampung air matanya di dalam gelas, terus kalian minum, nah itu baru namanya batal. Ada orang yang berkeyakinan bahwa memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga itu akan membatalkan puasa. Mulut ini kan rongga, hidung ini rongga, telinga ini rongga. Jadi ketika memasukkan sesuatu dari luar ke dalam rongga, maka akan batal puasanya. Menelan air ludah ini tidak akan membatalkan puasa, karena memang asal air ludah ini adanya di dalam mulut kita. Karena yang namanya membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu. Perlu digarisbawahi di sini adalah memasukkan sesuatu. Berarti kalau yang namanya memasukkan sesuatu adalah memasukkan sesuatu yang asalnya tadi di luar lalu dimasukkan ke dalam. Nah, itu disebut dengan makan atau minum. Nah, itu akan membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan menelan air ludah sama sekali tidak membatalkan puasa. Terus gimana dengan yang namanya ngupil atau memasukkan jari ke dalam lubang hidung? Itu kan memasukkan sesuatu ke dalam rongga juga. Apakah batal? Tentu saja jawabannya tidak. Karena yang dimaksud masuk sesuatu ke dalam rongga itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga tenggorokan lalu menuju usus perut. Nah, itu baru namanya batal. Kalau ngupil atau memasukkan jari ke dalam lubang hidung, maka itu tidak membatalkan puasa. Sama halnya dengan mengkorek kuping atau membersihkan telinga, itu juga tidak membatalkan puasa, karena tidak mungkin mengkorek kuping atau ngupil itu masuk sampai ke tenggorokan lalu ke perut. Yang ketiga, imsak itu masih boleh makan nggak sih? Banyak sekali di antara kita yang mengira bahwa imsak itu adalah start awal puasa atau mulai tidak boleh makan. Padahal imsak itu masih diperbolehkan makan. Imsak itu bukan start awal kita berpuasa, tapi start awal kita berpuasa adalah ketika terbitnya fajar. Dan karena tidak mungkin kita setiap sahur itu melihat fajar untuk mengetahui kapan mulainya berpuasa, maka biasanya kita mendengarkan azan subuh. Jadi ketika azan subuh sudah berkumandang, maka kita dilarang lagi untuk makan dan minum. Jadi start awalnya puasa adalah ketika azan subuh sudah berkumandang. Nah, imsak ini adalah sekitar 10 menit atau kira-kira 50 ayat sebelum azan subuh. Ketika imsak ini, kita dianjurkan untuk siap-siap bersih-bersih, untuk sikat gigi, membersihkan mulut, dan lain-lainnya. Ketika yang masih makan, maka harus dipercepat, karena bentar lagi sudah mau azan subuh. Nah, imsak ini adalah ibaratkan dengan lampu kuning. Jadi berhati-hati. Atau kumandang azan subuh itu ibaratkan lampu merah. Jadi sudah stop, berhenti makan dan minum, atau tidak boleh makan dan minum lagi sampai maghrib atau sampai berbuka. Bayangkan jika kita bangunnya siang, terus ternyata udah imsak dan 5 menit lagi sudah mau azan subuh. Apalagi kalau misalkan kita baru makan, tiba-tiba azan subuh,
kan pasti tenggorokan kita seret. Apalagi kalau misalkan makanan itu masih di dalam mulut, terus udah adzan subuh, maka kan itu nggak mungkin nasinya itu kita telan. Nasinya itu kalau misalkan kita telan itu maka akan batal puasanya. Jadi setelah azan subuh berkumandang itu tidak boleh makan dan minum lagi. Nah, apalagi yang paling marahnya adalah ketika kita bangunnya kesiangan, terus kita buru-buru ngambil nasi atau lauk pauk atau makanan untuk sahur, tapi ternyata pas baru mau makan ternyata sudah azan subuh, itu pasti nggak enak banget. Kayak gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi intinya ternyata masih banyak kekeliruan atau kebingungan kita tentang menjalankan puasa ini. Jangan sampai kekeliruan kita ini menyebabkan kita berkurang pahala pada bulan puasa ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah sini. Jangan lupa di subscribe, like, share, and komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.